Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Tasti. Saya merupakan peserta Latsar Kabupaten Mesuji tahun 2022. Hari ini saya dikawanin sama rekan saya nih yang satu angkatan dengan saya, tampan. Dia merupakan salah satu juga peserta Latsar Kabupaten Mesuji tahun 2022 untuk golongan 3 ya. Golongan 3. Bisa dikenalin nggak? Kak, siapa sih namanya gitu, biar rekan-rekan kita semua tahu nih. Jadi kan Mas Put ini kan jomblo nih, sama tuh rekan-rekan udah tahu gitu. Oh, saya udah pacaran. Oh, udah pacaran. Oh, udah. Jadi nggak yang jomblo-jomblo nggak bisa ya. Iya. Mungkin bisa dikenalin nih Kak, langsung fokus aja nih Kak. Fokus aja ya. Oke. Baik, nama saya Putu Kaisa Wijaya. Saya kebetulan terima di CPNS ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Oh, jadi Kak Putu ini tugasnya di Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Betul. Tapi untuk asalnya dari mana Kak? Asal dari Bandar Lampung. Oh, dari Bandar Lampung. Jadi kalau untuk saya sebelumnya sih saya asli Putra Mesuji. Kalau Kak ini dari Bandar Lampung dengan tujuan ingin membangun Mesuji kayak luar biasa. Orang luar aja mau membangun Mesuji nih, punya niatan bagus. Jadi untuk kita putra-putri Mesuji ini jadi PR buat kita nih. Mereka aja datang buat bangun, harusnya putra-putri daerahnya harus lebih semangat lagi untuk bangun gitu. Oke Kak nih, udah berapa lama Kak tugas di Mesuji nih Kak? Dari pelantikan tuh 1 bulan. Baru 1 bulan, ini luar biasa banget, baru 1 bulan itu. Mesuji keren. Top. SDM-nya keren, semoga makin keren, juga anggarannya juga seimbangnya terus Mas, seimbang terus nih. Stabil ya. Oke Kak, fokus nih Kak, Fokus ya. jelasin nih Kak. Selama 1 bulan pasti udah kenal nih, Disnaker Trans itu singkatannya Kak ya. Punya profil pasti, punya visi dan misi, mungkin bisa disampaikan Kak ke rekan-rekan biar rekan-rekan kenal nih Dinas Trans Kabupaten Mesuji. Snaker Trans itu ada 3 bidang inti ya. Yang pertama itu ada bidang hubungan industrial dan jam sostek, lalu bina latihan dan penempatan kerja dan transmigrasi sendiri. Untuk jadi posisi kantornya sendiri di mana sih Kak sebenarnya? Di lingkungan Pemda. Oh, di lingkungan Pemda, di Geraga Mulia iya, juga. Di berarti masih di sekitaran komplek Iya, perkantoran Kabupaten Mesuji Kak ya? Iya. Di belakang kantor bupati itu Kak tepatnya ya? Iya. Iya. Situ. Nah, untuk visi-misinya Kak mungkin bisa dijelasin visinya dulu, kemudian lari ke misinya dari Dinas Trans itu sendiri Ya, gitu. untuk visinya kita samakan dengan bupati ya, sama. Karena kita kiblatnya itu ya kepala daerah kan ya. Apalagi kepala daerah sekarang adalah pejabat baru atau pejabat Bupati Mesuji Bapak Sulpakar ya, ya. Kami mengambil tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan wilayah pedesaan. Jadi itu sangat sinkron dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Mesuji gitu. Oh, itu sangat sinkron sekali kayak. Ya. Lanjut nih Kak, selama 1 bulan ini menurut saya waktu yang singkat, tapi sudah harus menjalani Latsar, harus membuat tugas-tugas yang cukup berat bagi salah satu peserta Latsar gitu ya. Tapi aku yakin Kakak udah menjalani beberapa tugas nih selama sebulan ya kan. Walaupun sebulan biasanya pimpinan tuh udah ngasih tugas nih buat Kak Putu nih. Bisa dijelasin nggak sih Kak tugasnya apa aja di bagian di Dinas Trans itu sendiri? Ya, saya bertugas kebetulan di hubungan industrial dan sostek dan juga di bina latihan penempatan kerja. Oh, langsung di 2 bidang. Luar biasa Kak Putu ini. Inilah kenapa CPNS lulusan CAT ini memang punya kemampuan khusus yang sangat multitasking, sehingga pimpinan itu kadang ngasih beban kerja yang begitu luar biasa juga, dan itu buat kita memiliki pengalaman lebih besar Kak ya. Mungkin bisa dijelasin Kak jenis pelayanannya apa aja sih dari 2 bidang itu? Pelayanan itu kita untuk memastikan kondisi tenaga kerja dengan perusahaan itu baik, hubungannya baik. Nah, ada hubungannya industrial yang baik gitu ya. Baik. Nah, lalu untuk bina latihan penempatan kerja itu kita memfasilitasi mereka untuk agar mudah administrasinya untuk PMI, kan dulu TKI namanya, sekarang PMI, pekerja migran Indonesia, agar mereka mudah untuk bekerja di luar negeri. Administrasi kita merekomendasikan, kita juga memastikan perusahaan-perusahaan yang menaungi mereka itu baik, seperti itu. Jadi lebih ke sisi
migrasi kemudian transmigrasinya seperti itu lah pada pokoknya itu mungkin Ya, nanti bisa betul. kawan-kawan search nih di Google tentang tugas-tugas lain karena ada keterbatasan waktu di podcast kita iya. gitu Kak ya. Iya, iya. Jadi gini nih Kak, selama melaksanakan tugas 1 bulan tadi emang waktu yang cukup singkat bagi seorang yang baru bekerja, tapi kakak tadi udah jelasin udah banyak dapat tugas ini kakak pasti nemuin masalah-masalah atau isu-isu nih Kak yang Betul. kakak makin penasaran nih kerja di Mesuji, utamanya di Dinas Trans tadi ini. Iya. Kayak mana nih sebagai kaum muda, kalau nggak salah usianya masih 24 tahun nggak ya? Iya. Tuh baru 24 Sekitar tahun, 24 tahun. baru 24 tahun tapi udah punya pacar sayangnya. Nah ini Kak bisa dijelasin nggak isu-isu apa aja nih Kak, masalah-masalah apa aja yang udah kakak temui ini sebenarnya? Ya, terkait administratif seperti pelaporan perusahaan. Kita kan mempunyai database perusahaan online itu agar perusahaan itu ya yang kompeten bisa kita jaring, bisa kita lihat itu, dan juga mempermudah itu kan tenaga kerja juga terkadang juga ada yang masih belum awam. Kita kan smart ASN tuh. Smart ASN. Iya, Berapa 4.0. smart ASN? Iya, jadi teknologi itu harus dikencangkan. Memang kita apa-apa online sekarang. Sekarang Iya, serba online. cuman kadang pengetahuan masyarakat tuh kadang masih minim. Apalagi Jadi dalam kita situasi yang masih iya, diambang COVID ini, iya, kadang kan memang kita betul. nggak harus bertemu secara fisik ya Iya. untuk menghindari terjadinya penularan COVID Penularan tadi. COVID, iya, Jadi betul. smart ASN ini memang jadi sesuatu yang begitu luar biasa, apalagi dalam kondisi yang seperti ini Kak ya. Baik, itu masalahnya Kak ya. Iya, Masalah yang masalah. udah temuin udah cukup banyak nih. Ada berapa masalah tadi yang saya dengar yang dijabarkan. Banyak, iya. Mungkin sebagai seorang CPNS yang berasal dari Bandar Lampung punya tujuan untuk merubah Mesuji, dan siapa tahu kita doakan insya Allah nih bisa tetap berada di Mesuji, bisa jadi warga Mesuji, dan jodohnya kalaupun bukan orang Mesuji bakal dibawa ke Mesuji nih. Jadi bakal beranak pinak di sana gitu kan, gitu Kak kira-kira Kak ya. Betul. Jadi pasti Kakak punya inovasi nih Kak, Iya. punya ide nih buat mecahin masalah itu, apalagi kita Iya. dituntut di era 4.0 ini kan, semuanya serba teknologi, juga kita dituntut untuk punya Iya. inovasi-inovasi baru buat nanganin masalah tadi tuh Kak. Iya. Yang Kakak temuin apa sih Kak? Ya, Ini bisa dikasih tahu saya ke punya kakak. program kerja itu ASI. ASI, ASI. tapi bukan air susu ibu Bukan Kak ya? air susu ibu. Bukan. Bisa dijelasin Yang Kak? penggalan ASI ASI itu apa? itu ya. Iya. Memfasilitasi, melakukan sosialisasi dan mengedukasi. Memfasilitasi apa tuh Kak? Bisa Memfasilitasi dikasih tahu. para tenaga kerja untuk mempermudah mereka. Jadi kita punya sistem untuk agar mereka mudah untuk ke luar negeri gitu, mendaftar, membuat kartu kuning seperti itu. Oh, Iya. kartu kuning. Saya pernah punya pengalaman buat kartu kuning, tapi mungkin Kak Putu waktu itu Iya, sama-sama kita masih belum sebagai job hunter ketika Iya. itu. Iya, Saya harus iya. datang ke Daskeren buat kartu kuning. Jadi buat Kartu rekan-rekan kuning. yang membuat kartu kuning, mungkin lulusan baru fresh graduate kayak kami sebelumnya bisa datang Bisa nanti. ke kami. Bisa datangnya ke Kak Putu nih. Terus apa lagi tadi Kak? Sosialisasi. Iya, sosialisasi. Apa nih Kak yang dimaksud dengan sosialisasi kita nih mau Kak? Sosialisasi itu kita turun langsung ikut terjun dalam untuk meningkatkan, mengoptimalkan itu ya, pendataan perusahaan. Oh, kita lebih memberikan penyebar luasan informasi tentang seperti- hal-hal iya, tadi Kak ya. Iya, seperti itu. Nah, terakhir apa tadi Kak? Edukasi. Mengedukasi. Nah, Iya, ini edukasi. apa nih Kak? Ya, saya mengedukasi para imigran agar lebih selektif, lebih konservatif dalam memilih perusahaan. Oh, harus lebih Itu hati-hati. ya, kita Seperti itu, Kak, ya. brosur seperti ini perusahaannya harus ada ini WLKP segala macam. Jadi- WLKP wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan gitu. Agar mereka aman juga. Ya, kita memastikan mereka aman, terkendali. Tuh, satu program yang begitu luar biasa yang muncul dari kepala seorang CPNS ini yang masih muda, punya badan yang tegap, ganteng. Rekan-rekan bisa dapat informasi yang bermanfaat dari sini. Jadi nanti buat rekan-rekan yang mungkin punya keinginan buat kerja di luar negeri atau lain sebagainya, itu bisa hubungin Kak Putu. Bagaimana kemudian bisa memiliki kehati-hatian, lebih selektif dalam memilih perusahaan, seperti itu Kak ya. Betul. Baik, makasih Kak Putu buat informasinya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Thanks, kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.